Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas pada bab selanjutnya, masih berkaitan dengan elastisitas harga. Pada kesempatan ini kita akan melihat pengaruh kebijakan pemerintah terhadap faktor permintaan dan penawaran. Kebijakan pemerintah yang pertama kita akan lihat adalah adanya price ceiling atau harga atap. Apakah itu? Adalah sebuah bentuk intervensi pemerintah dalam ekonomi mikro, adalah sebagai kontrol harga. Tujuannya untuk melindungi konsumen atau produsen. Bentuk kontrol harga yang paling umum digunakan adalah penetapan harga dasar, floor price, dan harga maksimum atau ceiling price. Penetapan harga maksimum merupakan batas tertinggi harga penjualan yang harus dipatuhi oleh produsen. Kebijakan penetapan harga maksimum ini bertujuan untuk melindungi konsumen, agar konsumen dapat menikmati harga yang tidak terlalu tinggi. Jika harga suatu barang dianggap terlalu tinggi, sehingga tidak dapat dijangkau lagi oleh masyarakat, maka pemerintah dapat menetapkan harga maksimum atau biasa disebut harga eceran tertinggi, atau lebih dikenal dengan ceiling price. Maksud HET, harga eceran tertinggi ini adalah bahwa suatu barang tidak boleh dijual dengan harga lebih tinggi daripada yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Biasanya ini berlaku untuk harga obat-obatan yang dikonsumsi secara umum, yang dijual bebas. Maka pemerintah akan menetapkan harga eceran tertinggi itu pada label produk obat tersebut. Sehingga produsen tidak diberi kebebasan untuk menaikkan harga di atas harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya, price floor, harga dasar, adalah tingkat harga minimum yang diberlakukan pemerintah. Penetapan harga ini atau harga dasar ini bertujuan untuk melindungi produsen. Biasanya pada saat panen raya padi, banyaknya suplai barang mengakibatkan harga barang atau harga panen beras akan jatuh. Karena dirasakan harga pasar produk yang dihasilkan dianggap terlalu rendah tersebut, maka pendapatan para produsen atau petani menjadi terancam. Untuk melindungi hal tersebut atau melindungi para produsen, maka pemerintah harus melakukan campur tangan ke pasar dengan cara menetapkan harga minimum atau harga eceran terendah. Kalau HET yang tadi adalah harga eceran tertinggi, maka pada price floor ini pemerintah membuat harga minimum atau harga eceran terendah, di mana harga minimum ini lebih tinggi daripada harga keseimbangan yang berlaku di pasar, dan lazim ini disebut harga dasar atau floor price. Harga ini adalah selisih antara harga maksimum konsumen yang bersedia untuk membayarnya dan harga sebenarnya yang harus dibayar. Jika konsumen akan bersedia membayar lebih tinggi dari harga yang diminta saat ini, maka mereka mendapatkan keuntungan yang lebih dari produk yang dibeli dari mereka untuk membelinya. Surplus konsumen ditambah surplus produsen sama dengan surplus ekonomi di pasar. Inilah yang disebut dengan surplus konsumen. Jadi saya ulang, surplus konsumen itu adalah selisih antara harga maksimum konsumen yang bersedia untuk membayarnya dan harga yang sebenarnya harus dibayar. Jika konsumen bersedia membayar lebih dari harga yang diminta, maka mereka mendapatkan keuntungan yang lebih dari produk tersebut atau yang dibeli tersebut. Maka surplus konsumen ditambah surplus produsen sama dengan jumlah surplus ekonomi di pasar. Berikutnya adalah surplus produsen, yaitu
selisih antara harga produsen yang sudah disediakan dengan baik dan jumlah harga yang sebenarnya mereka terima dari konsumen. Ini adalah uang tambahan, manfaat atau keuntungan dari produsen yang didapatkan dari menjual produk dengan harga yang lebih tinggi dari harga minimal yang diterima mereka, seperti yang ditunjukkan oleh kurva penawaran berikut. Surplus konsumen. Pada tabel ini misalnya, seorang ingin membeli satu buah personal komputer baru atau laptop. Maka harga laptop atau personal komputer yang diinginkan dia mentargetkan 4,5 juta misalkan. Konsumen tersebut memiliki atau uang yang dimiliki untuk membeli laptop sama dengan 4,5 juta, maka dia mencari budget atau mencari harga barang sebesar 4,5 juta. Setelah proses mencari di pasar, mencari info, diketahui ada produsen yang menjual komputer atau PC tadi yang lebih murah dari harga awal. Maka dalam kasus ini, surplus konsumennya adalah 4,5 juta dikurangi 4 juta sama dengan 500.000. Artinya, konsumen mendapatkan keuntungan sebesar 500.000 yang dia tidak perlu buang, tidak perlu lepas ke pasar, karena dengan cukup 4 juta, dia sudah mendapatkan harga barang tersebut. Maka besarnya surplus konsumen tadi adalah CS sama dengan integral 0 sampai QS F Q delta Q dikurangi QE PE dalam hal fungsi permintaan berbentuk P sama dengan FQ atau CS sama dengan integral PE sama P fungsi P delta P. Dalam hal fungsi permintaan berbentuk Q sama dengan fungsi P, maka P aksen adalah nilai P untuk Q sama dengan 0 atau kurva permintaan pada sumbu harga. Dengan demikian, integral 0 sama QE, fungsi Q sama dengan delta Q minus QE PE sama dengan integral PE P, fungsi P dP. Kita akan lihat dalam contoh soal. Diminta menghitung surplus konsumen untuk fungsi permintaan QD sama dengan 40 min 2P pada tingkat harga pasar 10, di mana PE sama dengan 10. Pada grafik atau tabel ini, kita akan lihat, jawab, Q sama dengan 40 min 2P. Q sama dengan min 40 atau 40 min 2P. Maka 2P sama dengan 40 min Q, P sama dengan 40 min Q dibagi 2, atau P sama dengan 20 min setengah Q. Kita masukkan karena PE tadi sudah diketahui 10, maka 10 sama dengan 20 min setengah Q, demikian seterusnya dapat kita ketahui QE sama dengan 20. Maka pada posisi P10, maka Q-nya adalah 20. Masukkan pada rumus CS integral PE sama dengan P fungsi P delta P integral fungsi 10 sampai 20, karena batasannya integral ini kotak ini, biru ini adalah 10 di bawah, PE-nya 10, PE-nya 10, dan P20 pada fungsi 40 min 2P delta P. Maka 40P min P kuadrat, jadi integral, jadi turunan pada fungsi turunan matematika 40 min 2P itu sama dengan 40P min P kuadrat. Pada kisaran batas atas 20, batas bawah 10. Maka 40 kali 20 dikurangi 20 kuadrat dikurangi 40 kali 10 dikurangi 10 kuadrat. Ketemu angka 100.
Jadi 800 kurang 400 dikurangi 400 kurang 100 sama dengan 400 kurang 300 adalah 100. Mudah bukan? Kita akan lanjutkan pada bab berikutnya.